Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran kita dan dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kecepatan. Bayangkan kalian di suatu lapangan lomba lari dengan adik kalian. Adik kalian yang kecil gitu ya, kalian lebih tinggi daripada adik kalian, berlari dari satu titik ke titik yang lain. Jadi misalnya dari depan lapangannya menuju ke ujung lapangannya, berlari sekencang-kencangnya. Nah, ternyata yang paling sampai ke ujung lapangan lebih dahulu adalah kamu. Adalah kalian, adik kalian tidak lebih cepat dari kalian. Nah, hal itu dipengaruhi oleh kecepatan kamu dan kecepatan adikmu berbeda-beda. Nah, anak-anak, Bu Guru sudah pernah sampaikan bahwa kecepatan itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Jadi seberapa cepat tadi kamu bisa mencapai ke ujung lapangan, adik kamu bisa mencapai ke ujung lapangan, itu merupakan kecepatan. Ya. Nah, kecepatan itu yang sudah pernah Bu Guru sampaikan juga, dia berkaitan dengan jarak dan waktu. Sebelumnya kita telah mempelajari operasi hitung antar satuan waktu, juga operasi hitung antar satuan jarak. Masih ingat kan? Nah, kalau sudah mulai lupa-lupa, silahkan dicek pada video Bu Guru yang sebelumnya ya. Nah, anak-anak, kecepatan dapat ditentukan dalam persamaan seperti ini ya. Jadi, dalam kecepatan itu yang pertama ada J, K, W. Nah, ini yang sudah pernah Bu Guru sampaikan sebelumnya nih. J di sini adalah jarak ya. J adalah jarak. K itu adalah kecepatan. Dan W adalah waktu. Nah, agar lebih mudah ini bisa kita gambarkan dalam bentuk segitiga seperti ini. Bu Guru menyebutnya sebagai segitiga Jokowi, biar lebih mudah ya. Jokowi, JKW, biar lebih mudah. Jarak, kecepatan, waktu. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, untuk mencari kecepatan, kita hanya tinggal membagi antara jarak dengan waktunya. Jadi yang atas dengan bawah ini dibagi, gitu ya. Kalau untuk mau mencari waktu misalnya, berarti jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, kalau misalnya ingin mencari jarak, berarti kecepatan dikali waktu. Jadi kalau yang ke menyamping ini dikali, kalau yang atas bawah seperti ini itu dibagi, pembagian ya. Nah, gitu. Nanti Bu Guru akan jelaskan dalam bentuk soal. Tapi sebelumnya, dalam kecepatan ini ada satuan yang harus kita ketahui. Kalau di sini kecepatan itu sama dengan jarak dibagi waktu ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Berarti satuan kecepatan itu juga sama dengan satuan jarak per atau dibagi ya satuan waktu. Nah, bagaimana contohnya? Perhatikan. Jadi satuan-satuan kecepatan itu contohnya bisa kilometer per jam ya. Kilometer ini kan satuan jarak ya, jam satuan waktu. Atau bisa juga meter per detik. Nah, ini juga satuan kecepatan. Atau ada juga sentimeter per detik. Nah, ini juga satuan kecepatan. Perhatikan contohnya berikut ini anak-anak.
Nah, ketika kalian melihat sebuah mobil gitu ya, kecepatannya adalah 1 kilometer per jam. Tertulisnya seperti ini. Ini tandanya adalah 1 kilometer per 1 jam. Ya, jadi mobil tersebut bisa menempuh jarak 1 kilometer dalam waktu 1 jam. Nah, kita bisa ubah juga satuan ininya ya, jarak dan waktunya kita sederhanakan, misalnya mau dalam bentuk meter. Berarti kalau 1 kilometer itu kan berarti 1000 meter ya. Kan dari kilometer ke meter dia turun 3, berarti 1000 meter per. Nah, kalau misalnya di atasnya kita jadikan meter, di bawahnya tidak bisa jam lagi, juga kita harus ubah menjadi detik. 1 jam berapa detik? 3600 detik, ya kan? Kan 1 jam 60 menit ya, 1 menit 60 detik, berarti 1 jam 3600 detik. Nah, atau misalnya mau kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi ya, sama-sama dibagi nih, dicoret 2 dibagi 100 kan, jadi 10 meter per 36 detik, ya kan? Nah, ini bisa kita bagi 2 lagi, jadi 5 meter per 18 detik. Nah, berarti 1 jam 1 kilometer per jam itu sama dengan 5 meter per 18 detik, atau jika kita jadikan desimal 0,28 meter per detik. Nah, ini adalah persamaan antara kecepatan ya. Jadi 1 km per jam sebuah mobil misalnya dia dapat menempuh jarak 1 km dalam waktu 1 jam. Itu tandanya dalam waktu 18 detik dia bisa mencapai jarak 5 meter. Ya, misalnya ini dari A ke B ya. Dari titik A ke B. Sebuah mobil itu berjalan dalam waktu 1 jam. Ini misalnya 1 km ya, 1 km. Ini dia bisa dari A ke B dalam waktu 1 jam, ya kan? Tapi sama juga artinya dia dalam 18 detik dia sudah sampai 5 meter. 18 detik lagi 5 meter lagi dan seterusnya ya. Itu adalah contoh satuan kecepatan. Ada contoh lain lagi. Nah, misalnya kecepatannya 1 meter per detik ya. Sebuah kendaraan gitu ya melaju dengan kecepatan 1 meter per detik. 1 meter per detik itu kan berarti kalau dijadikan sentimeter ya, misalnya kita mau buat jadi 1 cm, 100 cm per 1 detik. Karena kalau sentimeter juga tadi per detik ya. Berarti setiap 1 detik tuh dia mobilnya bisa mencapai perjalanan 100 cm. Ya kan? Berarti sama dengan 100 cm per detik kita tuliskannya. Berarti 1 meter per detik itu sama dengan 100 cm per detik. Atau ada juga nih misalnya yang ketiga, 1 meter per detik, ya kan? Ini kita pengen tahu berarti berapa kilometer per jam ya 1 meter per detik itu. Kalau kendaraan ini dalam 1 detik itu bisa mencapai 1 meter. Nah, berarti dalam 1 jam itu bagaimana dalam satuan jam? Nah, kita bisa ubah menjadi seperti ini. Nah, kalau kita mau merubahnya ke jam, berarti kan dari meter kita ubah jadi kilometer ya. Dari meter ke kilometer itu kan naik 3, berarti dibagi 1000. Itu artinya 1 meter sama dengan 1 per 1000 kilometer, ya kan? Nah, detik, dari detik ke jam itu kan berarti dibagi 3600 karena 1 jam 3600 detik ya. Berarti 1 per 3600 jam ya, jam bukan detik, di sini jam, ya kan? Nah, kalian masih ingat kan pembagian pecahan? Ya, 1 per 1000 km dibagi 1 per 3600 jam ini kan sama dengan 1 per 1000
dibagi 1/3600 ya. Kalau mau melakukan pembagiannya berarti 1/1000 dikali 3600/1 ya kan, dibalik kan. Nah berarti ini sama dengan 3600/1000. Nah di sini kilometer ya, ini kan tadi atasnya kilometer, berarti 3600 kilometer per 1000 jam ya kan, kilometer per jam, 1000 jam. Sekarang kita bisa bagi, kita sama-sama sederhanakan, dibagi 100, coret nolnya 2, bagi 100 coret nolnya 2, berarti tinggal 36 kilometer per 10 jam. Nah ini juga masih kita bisa bagi ya, 36 dibagi 10, 3,6 km per jam. Berarti itu sama halnya 1 meter per detik sama dengan 3,6 km per jam. Ya, jadi itu cara mengubah satuan kecepatan, misalnya dari detik mau ke jam. Ingat ya, pasangannya kilometer pasangannya dengan jam, meter pasangannya dengan detik, sentimeter juga pasangannya dengan detik. Seperti itu anak-anak, cara mengubahnya. Ya, kalau yang di atas dirubah jadi kilometer, berarti bawahnya harus dirubah jadi jam, dan seterusnya. Kita akan lanjutkan lagi dengan contoh yang lain. Nah, sekarang kita akan pahami mengenai segitiga Jokowi ini ya, JKW, jarak kecepatan waktu. Bentuk segitiga ini sebenarnya ada artinya. Jadi tadi yang sudah Bu Guru jelaskan, jika atas bawah itu berarti dibagi, jika menyamping itu berarti dikali. Nah, kita dapat mengambil artian dari segitiga ini, misalnya untuk mencari jarak. Pertama ya, mencari jarak. Nah, ini yang mau kita cari jaraknya. Untuk mencari jarak, caranya adalah K dikali W. Ingat tadi kalau ke samping itu tandanya dikali ya. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Misalkan di sini kita ingin mencari jarak sebuah tempat jika kecepatannya itu adalah 80 gitu ya, 80 km per jam. Kecepatannya 80 km per jam. Kemudian waktunya adalah 3,5 jam. Berarti dikali 3,5 jam. Nah, nanti kita akan mengetahui berapa jaraknya. Kita coba hitung ya. Nah, langsung saja 80 dikalikan 3,5. Bisa pakai perkalian bersusun ke bawah. Misalnya 80 kali 3,5 ya. 0 kali 5 0, 8 kali 5 40, 0 kali 3 0, 8 kali 3 24. 0082. Jangan lupa ada satu angka di belakang koma ya, berarti taruh satu angka di belakang koma. Nah, kalau satu angka di belakang komanya 0, berarti tidak usah dianggap, nggak apa-apa. 280,0 ini sama dengan 280 saja. Nah, berarti hasilnya di sini adalah jaraknya 280 km. Karena di sini kilometer ya, jadi di sini juga kilometer. Dan di sini juga sudah jam, maka tidak ada yang perlu diubah lagi, sudah sama. Gitu jadi caranya. Contohnya mencari jarak ya. Kalau mencari jarak, kita lihat di segitiganya, jarak kilometer kecepatan dikali waktu. Nah, bagaimana sekarang kalau kita mau cari kecepatan? Ya, mau cari kecepatan. Ingat kalau atas bawah berarti dibagi. Cari kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Misalnya jarak tempuhnya adalah 30 km. Waktunya 15. Ya udah, untuk menentukan kecepatannya tinggal 30 km. Ya, jaraknya 30 km dibagi waktunya 15 jam misalnya. 30 bagi 15 sama dengan 2 ya. Berarti kecepatannya adalah 2 km per jam. Seperti itu. Nah,
ini harus menyesuaikan juga dengan satuannya ya. Kalau nanti di sini satuannya adalah menit, di sini 15 menit misalnya, sedangkan jaraknya kilometer. Berarti menitnya ini harus kita ubah dulu menjadi jam. Tapi kalau ini sudah jam, berarti tidak usah diubah lagi. Ini tadi mencari kecepatan ya, jarak dibagi waktu. Nah, kalau mau mencari sekarang yang belum, jarak sudah, kecepatan sudah, sekarang mau cari waktu. Nah, atas bawah ya, mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Cari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ya, misalnya pakai yang ini tadi angkanya. Untuk mencari waktunya berapa? Di sini jaraknya 30 km dibagi 2, ya kan, kecepatannya 2. Berarti dapat adalah 15. Ini adalah waktunya. Jadi sebenarnya tinggal diputar-putar aja. Kalau mau cari jarak berarti kecepatan dikali waktu, mau cari waktu jarak dibagi kecepatan, mau cari kecepatan jarak dibagi waktu. Seperti itu, mudah ya anak-anak. Nah, kita sebelum masuk ke contoh soal mencari jarak, waktu, dan kecepatan, Bu Guru mau kalian latihan dulu merubah seperti ini. Merubah satuan kecepatan. Misalnya dari meter per detik menjadi kilometer per jam, dari kilometer per jam menjadi meter per detik atau sentimeter per detik dan sebagainya. Kita coba dulu latihan mengubah satuan kecepatan ya. Selamat belajar.